Sahabat Alpetra, kali ini kita masih bersama Pendeta Yan Antoni. Mau tahu apa yang dibagikan oleh beliau? Mari simak tayangan berikut ini. Biarlah kita menunjukkan bahwa gereja itu satu. Nah, di dalam hal apa? Yaitu di dalam mempunyai pengakuan iman rasuli. Artinya yang berdasarkan Alkitab ya 12 pengakuan iman rasuli gitu. Nah, ini juga mengimbau supaya gereja-gereja yang belum mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli, semoga mereka terbuka untuk mulai menyisipkan acara ini pengikraran 12 pengakuan iman rasuli. Jangan Kristen ya 12 pengakuan iman rasuli itu intisarinya. Kita mulai dari yang pengakuan iman rasuli yang pertama, yaitu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya, baiklah, itu memang ajaran pengakuan iman rasul yang pertama. Aku percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Itu sebenarnya warisan dari iman orang Yahudi di Perjanjian Lama. Tetapi ada di Kristen ini diteguhkan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu adalah Bapa. Gitu kan? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi ada penekanan kepada Bapa. Sebenarnya di Perjanjian Lama juga Allah dipanggil Bapa oleh bangsa Israel, itu ada. Cuman itu belum menjadi umum bagi semua rakyat Israel. Tapi bagi orang Kristen itu ditegaskan, kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu memang Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Gitu. Ya Om. Nah ini pengakuan yang pertama ini juga sebagai penegasan yang paling pertama ya Om ya, bahwa orang-orang Kristen percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Esa juga ya Om ya. Cuma mungkin kata-kata Allah Bapa ini jadi pertanyaan juga nih Om. Ya, jadi itu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa ya. Tadi ada keistimewaan sebutan Bapa itu ya. Karena kalau orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus atau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi itu di Yohanes 1 ayat 12. Seberapa orang yang menerima Dia, menerima Yesus Kristus itu firman yang menjelma menjadi manusia itu, kepada mereka menerima Yesus penjelmaan firman Allah itu akan dianggap menjadi anak-anak Allah, karena Yesus juga gelarnya itu anak Allah. Padahal sebenarnya itu penjelasannya adalah firman Allah yang kekal menjelma menjadi manusia. Gelarnya anak Allah yang tunggal, itu gelar gitu. Kenapa yang tunggal? Karena satu-satunya yang keluar dari pribadi Allah itu. Kalau kita yang percaya pada Tuhan Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah gitu. Jadi itu penting percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa gitu ya, pencipta langit dan bumi. Jadi ini melanjutkan dari iman orang Israel. Ini penting juga karena bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang bukan Israel, itu mereka meraba-raba, memikirkan tentang adanya Allah gitu ya, dan pastinya percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi itu Allah yang Maha Esa. Tetapi bagi umat Israel itu Allah itu bukan sekedar pemikiran apa hasil pikiran atau konsep manusia. Nah ini supaya kita juga tahu, bagi masyarakat modern Allah itu adalah sebuah konsep. Begitu. Konsep. Tapi bagi bangsa Israel Allah itu bukan konsep, karena Allah itu dulu menyatakan diri sebagai pembebas
bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir, dan Tuhan Allah itu memakai Musa, Nabi Musa gitu. Jadi itu bukan konsep, tetapi Allah yang hidup. Nah, ini perbedaan yang sangat penting. Lalu Allah yang hidup ini oleh umat Kristen itu dipanggil sebagai Bapa, karena Tuhan Yesus itu memperkenalkan Allah yang Maha Kuasa yang dulu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir itu adalah Bapa. Nah, itu sangat ditonjolkan, itu sangat ditekankan. Allah yang Maha Kuasa itu ya adalah Bapa bagi orang percaya yang menerima Yesus gitu, sebagai juru selamat atau sebagai Mesias. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe di channel Alpetra Ministry. Menguatkan iman dan bertumbuh bersama Kristus adalah kerinduan kami. Dengan menayangkan pemahaman dan pengajaran Kristen yang alkitabiah, kami berharap setiap tayangan yang kami tampilkan membuahkan kasih yang nyata di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam Maranatha.